masalah itu jelas ujian. Ujian tuh. Bener nggak nih? Bener ori atau KW? Itu. Benar-benar karena Allah atau karena manusia? Benar-benar mencari akhirat atau tetap ngincar dunia? Cuman beda panggung aja, beda kostum, tapi tetap pengen eksis gitu. Pengen tetap eksis, tapi cuman kostumnya beda. Nggak mau dia tinggalkan. Kalau ingin lihat, berani nggak tinggalkan semuanya karena aku? Diuji itu. Dan semua kita diuji sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita camkan, ini yang harus kita renungkan. Hakikat dari hijrah itu ujian, 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 ujian sampai datang kepada kematian. Dan itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi demikian. Semua para nabi. Itu sunnatullah. Kalau ada instan, Nabi nggak mungkin hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekali lagi, simbol dan ikon dari hijrah kan hijrahnya Nabi ke Madinah. Kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Anti klimaks kan. Beliau sudah merasakan seluruh tekanan, seluruh intimidasi, seluruh rasa sakit, dan anti klimaksnya beliau mau dibunuh. Sedangkan tugas beliau belum selesai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kita tahu semua sejarah tentang pengemukan rumah beliau. Baru itu 13 tahun. 13 tahun. Jadi kalau baru tekanan badai, berapa tahun Mas? Ya 3 bulan ini. Nggak ada apa, 13 tahun nih, 13 tahun. Nabi itu. Emangnya Allah nggak bisa tolong Nabi secepat mungkin? Bisa. Kenapa Nabi dicela, dicaci, dimaki, dibilang orang gila, dibilang dukun, dibilang segala macam? Lalu belum diboikot sama Khadijah 3 tahun kurang lebih. Diboikot, atau pernah diboikot? Gak pernah. Orang sekarang bilang daya beli berkurang, ke ekonomi lagi lesu. Benar. Tapi kan kita belum sampai titik yang dirasakan Nabi SAW. Gak bisa makan apa-apa 3 tahun. Nggak ngeluh tuh, biasa aja. Di Taif ditimpukin. Dan di Taif yang nimpuk itu anak kecil. Penguasa Taif suruh tolong timpuk Muhammad dan usir dia. Bayangkan, antum jalan kaki berkilo-kilo berharap direspon, disambut dengan hangat, ditimpukin, diusir. Dan yang nimpuk anak kecil. Itu sakit secara fisik sekaligus secara psikis. Iya. Jadi benar-benar direndahkan. Yang ngusir bukan penguasanya, anak kecil yang ngusir antum. Penghinaan kan. Antum landing di John F. Kennedy Airport. Begitu menginjakan kaki di sana, antum diusir. Tapi yang ngusir antum langsung tramnya yang ngusir. Kira-kira pulang ke sini malu tutup muka atau bangga? Bangga, gile. Tram ngusir gue loh, dia langsung datang loh. Hebat, berarti gue nih tinggi nih. Senang kita justru. Bangga tuh. Diwawancara, kok bisa sih yang ngusir anda langsung tram? Nabi enggak, anak kecil yang ngusir. Dina. Tapi enggak baper, enggak down, enggak jatuh, bangkit lagi. Bahkan ketika ditawarin oleh malaikat Asy-Syabbain untuk meluluh lantakkan Taif, Nabi bilang enggak, saya masih berharap dari tulang sulbi mereka ada generasi yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
terus hijrah 450 kilo jalan kaki naik onta. Subhanallah. Hadirin, apa susahnya Allah mengutus malaikat untuk jadi security Nabi SAW? Pas Prambi misalnya, pasukan pengaman Nabi, kan bisa aman tuh, nggak ada yang berani. Sholat aja kemarin tertib, apalagi Mekah aman, gampang kan, orang tinggal bilang kun fayakun. Apa susahnya? Apa susahnya ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah, Allah utus malaikat untuk jadi foreigners? Kan gampang. Tapi bukan begitu aturan mainnya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 4, walau yasha'allahu intasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum min ba'd. Siapa yang bisa baca ayat tersebut? Coba baca. Yang keras suaranya, nggak usah pakai. Ini ada mic nih.